Oke, halo, selamat datang di channel Ayo Ngulik. Kali ini kita bakalan belajar mengenai penggunaan Python untuk data analitik atau data science. Nah, sebelum kita menuju ke sana, kita perlu menginstal salah satu aplikasi yang cukup populer gitu ya untuk melakukan semua aktivitas di bidang data science. Nah, namanya Anaconda. Ini saya sudah buka websitenya anaconda.com. Jadi si Anaconda ini adalah sebuah platform gitu ya yang ngumpulin macam tools, bahasa pemrograman dan aplikasi, library dan sebagainya dalam satu tempat gitu ya untuk memudahkan kita dalam mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan data science. Teman-teman nanti nggak perlu repot-repot yang install satu-satu atau nyari-nyari satu-satu, semuanya sudah ada di sini. Jadi cukup membantu banget lah gitu ya. Nah, kita bisa masuk ke halaman downloadnya secara langsung ya. Jadi ini ada beberapa versi, kita masuk ke versi yang open source individual edition. Nah, ini tampilan halaman downloadnya seperti ini. Di sini disesuaikan dengan sistem operasi teman-teman, apakah nanti menggunakan Windows, macOS atau Linux ya. Jadi disesuaikan. Dan by default ini Anaconda ini sudah terinstall uh, dengan Python versi yang terbaru ya 3.9. Jadi kebetulan saya menggunakan aplikasi sistem operasi Ubuntu Linux ya, jadi saya menggunakan pilihan installer ini. Nah, ini pilihan installernya, silahkan disesuaikan. Saya menggunakan yang ini. Oke, ini thank you for downloading, kita bisa skip. Oke. Nah, ini proses sudah selesai, proses instalasinya, proses downloadnya. Kita bisa cek di folder download kita. Ini sudah masuk. Jadi langkah berikutnya adalah kita melakukan proses instalasi. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini karena saya menggunakan Linux atau nanti teman-teman yang menggunakan Linux juga, kita pastikan untuk membaca dokumentasi dari Anacondanya. Jadi agar nanti step-step dari instalasi yang kita lakukan itu tidak terlewat. Nah, ini saya buka dokumentasi Anacondanya di alamat ini docs.anaconda.com. Kemudian kita bisa masuk ke tadi ya individual edition, kita download versi yang ini, kemudian masuk ke installation. Nah, di sini sudah ada petunjuk nih bagaimana cara install di Windows, kemudian di macOS dan di Linux itu sendiri. Jadi kalau Windows dan macOS sepertinya tadi dikatakan menggunakan ini ya, menggunakan graphical installer, jadi lebih mudah. Tinggal diklik, nanti mungkin tampilannya seperti ini. Tinggal next, biasanya install, next, dan selesai gitu ya. Nah, seperti halnya dengan macOS sama menggunakan graphical installer. Nah, di sini saya mencoba menggunakan Linux. Jadi petunjuknya seperti apa? Nah, di sini kita ada prasyaratnya nih. Untuk menggunakan GUI package with Linux, kamu harus menginstal dependensi berikut. Jadi saya harus merun ini. Oh ya, saya buka terminal dulu. Nanti saya coba copy ini di terminal dan kita jalankan. Saya buka terminalnya. Nah, ini saya buka terminal dan saya besarkan. Kita jalankan script yang sudah sesuai petunjuknya. Jadi kita harus menggunakan sudo, kemudian kita paste saja di sini, kita enter dan kita masukkan password, kemudian ya cepat sekali ya, jadi sudah selesai. Kita bisa clear, kemudian kita baca petunjuk berikutnya ya. Untuk step 1 mengunduh Anaconda installer sudah selesai ya, tadi yang di folder download. Kemudian mengecek integritas dari file yang kita download, ini bisa kita skip. Dan yang ketiga ini, nah ini proses utamanya untuk menginstal. Jadi kita harus menggunakan atau menjalankan memanggil ini perintah bash, kemudian diikuti dengan nama file yang kita unduh tadi. Jadi kita buka terminal lagi, kemudian kita jalankan bash, atau kita coba masuk ke folder download tadi ya, cd downloads kalau di defaultnya. Kemudian kita lihat ya sudah masuk. Nah, setelah ini kita bisa jalankan bash, kemudian masuk ke download ya,
kemudian kita klik Anaconda 2021 11 Linux. Jadi teman-teman sebenarnya cukup mengetik anak 3 huruf pertama ya, kemudian tab, nanti langsung auto complete. Jadi kita bisa langsung enter. Nah, ini welcome to Anaconda. Kita bisa enter. Ini user license agreement, jadi kita bisa baca, kita enter saja. Oke, kita ketik yes. Lokasi Anda apakah sudah selesai? Nah, jadi ini konfirmasi lokasi penginstalannya. Klik yes, enter saja. Nah, ini sedang melakukan proses instalasi. Mungkin kita harus menunggu karena ukurannya cukup besar dan mungkin perlu beberapa menit untuk menyelesaikan proses instalasi ini. Oke, sudah selesai prosesnya. Kita bisa klik enter saja. Nah, ini thank you for installing Anaconda, artinya Anaconda tadi kita sudah selesai install. Nah, untuk mengecek apakah benar sudah terinstall atau tidak, kita bisa ketik di terminal kita clear dulu, ketik Conda. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, atau misalnya ketika kita ketik Conda version, nah, Conda 4.10.3. Jadi sudah berhasil ya teman-teman untuk menginstal Anaconda di sistem operasi Linux. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows, tinggal dicek di start menu sudah muncul atau tidak. Kalau sudah berarti sudah selesai. Oke, nah setelah Anaconda berhasil terinstall, hal yang pertama kita bisa lakukan adalah coba menjalankan Anaconda Navigator. Jadi Anaconda Navigator ini antarmuka yang bisa kita gunakan untuk mengelola aplikasi-aplikasi apa saja atau nanti environment apa saja yang bisa kita pakai di komputer kita. Nah, untuk menjalankannya kita perlu, kalau di Windows biasanya sudah tersedia di start menu ya. Jadi ada aplikasi namanya Anaconda Navigator, tinggal dijalankan saja. Namun karena saya di sini menggunakan Linux, maka saya perlu memanggilnya menggunakan terminal. Jadi saya perlu mengaktifkan dulu. Jadi kalau uh, kita menjalankan terminal, kita nggak bisa menjalankan langsung seperti ini, Anaconda Navigator gitu misalnya. Ini nggak bisa command not found, kita harus masuk ke environment dari Anacondanya sendiri. Jadi kita masuk ke Conda, activate, kemudian masuk ke environment dasarnya atau basicnya, Conda activate base. Jadi kita masuk ke sini, kemudian baru ketik Anaconda Navigator. Nah, ini sedang proses menjalankan Anaconda Navigator melalui terminal. Nah, ini tampilan dari Anaconda Navigator. Di sini di home bisa terlihat ya. Jadi untuk environment base gitu ya. Karena seperti yang saya tadi run Anaconda Activate Base, ini sudah terinstall beberapa aplikasi seperti Jupyter Lab, kemudian Jupyter Notebook, Spider, dan lain-lain. Nah, kita bisa juga menambahkan beberapa aplikasi lain kalau kita perlu gitu, seperti nanti ada Orange gitu, kemudian ada RStudio dan sebagainya. Nah, cuma nanti kita bakalan banyak menggunakan ini saja nih, Jupyter Notebook, karena ini sesuai dengan tulisannya ini, jadi berbasis web kan, interaktif ya. Jadi untuk seperti playground kita ketika kita bermain dengan Python, kita sangat mudah sekali menggunakan Jupyter Notebook ini. Kemudian kita bisa juga melihat di sini ada environment kita ya. Jadi di environment kita itu terinstall library apa saja. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi hampir semua library yang berhubungan dengan data science gitu ya, biasanya sudah terinstall. Gitu. Kemudian di sini ini ada beberapa informasi mengenai Python tutorial, reference, dan lain-lain juga. Ada komunitas juga di sini yang bisa kita akses dari sini. Oke, setelah mengenal sedikit mengenai Anaconda Navigator, nah kita sudah bisa langsung mulai untuk belajar ya, untuk mencoba-coba bahasa pemrograman Python.
Nah, di sini kita bakalan pakai aplikasi Jupyter Notebook yang teman-teman bisa lihat di Anaconda Navigator ini. Dan ini tools yang cukup populer juga ya, terutama mungkin untuk pemula. Ini sangat mudah juga dipakainya. Kita tinggal klik launch di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini di web browser. Jadi dia otomatis akan membuka dan kemudian dia akan menampilkan ini daftar folder ya, atau daftar tempat di mana kita akan menaruh file-file untuk belajar Python. Nanti akan ditaruh di sini atau terserah di folder mana gitu. Di sini teman-teman bisa bikin folder juga, misalnya di sini bikin folder untuk latihan. Kita rename di sini misalnya latihan Python. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi gampang ya. Jadi teman-teman tinggal buka Anaconda Navigatornya, kemudian ketik launch notebook, Jupyter Notebook. Nah, itu adalah cara pertama. Sebenarnya ada cara kedua yang lebih simpel gitu ya, dan stepnya lebih sedikit kalau di Linux. Jadi daripada kita membuka Anaconda Navigator kemudian kita buka Jupyter Notebook, kita sebenarnya bisa langsung membuka Jupyter Notebook lewat terminal. Nah, coba saya contohkan ya. Jadi kita coba close dulu, ini logout, kemudian Anaconda Navigatornya saya close. Jadi kita tidak perlu ini lagi, quit. Nah, kita quit terminalnya yang tadi, kita buka terminal baru. Nah, ini jadi teman-teman tinggal klik aktivasi ini dulu, jangan lupa aktivasi environment, activate base, kemudian langsung saja klik Jupyter Notebook. Nah, seperti ini. Jadi sama saja hasilnya akan terbuka seperti ini, dan dia untuk lokasinya kita berada di home folder ya. Jadi kalau di Windows mungkin di My Computer ya. Jadi seperti itu, sangat mudah, dan kita tidak perlu membuka Anaconda Navigator. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuka Jupyter Notebook tapi dengan default folder tidak di sini? Misalnya kita naruh file latihan kita di hard disk lain gitu ya, atau di folder lain. Nah, itu bagaimana caranya? Itu sangat mudah juga. Ini saya contohkan. Jadi kita bisa logout dan kita close ini, kita nggak perlu, dan kita ini yes, kita clear. Nah, teman-teman bisa masuk, kalau misalnya pakai terminal itu bisa masuk ke folder misalnya cd apa gitu ya, misalnya cd, misalnya di sini ada apa, cd musik gitu ya. Nah, atau ke cd latihan Python. Jadi cd latihan Python, kemudian ketik Jupyter Notebook. Nah, maka by default dia akan masuk ke folder Jupyter Notebook. Jadi pada intinya teman-teman arahkan dulu di mana lokasi dari folder aktif, atau biasanya orang nyebutnya apa ya, uh, current working directory. Jadi orang-orang sering menyebutnya current working directory. Kemudian terminal kita arahkan ke situ, kemudian kita baru buka perintah Jupyter Notebook. Atau misalnya nggak pengen repot ya, ini bisa juga kita misalnya ketik close. Jadi kita bisa mulai dari misalnya file explorer ya, file explorer. Kalau di Linux kita bisa buka, misalnya kita mau naruh di folder ini, di virtual folder Python basic, kita bisa buka terminal ya. Buka terminalnya, kita langsung aktivasi environment, Conda activate base, kemudian masuk ke Jupyter Notebook. Nah, sama saja, nanti hasilnya terbuka seperti ini. Jadi gitu ya caranya membuka aplikasi Jupyter Notebook, sangat mudah. Silakan teman-teman coba di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.